Halo teman-teman Sobat Naraya semuanya. Di sini kita akan membahas topik-topik mengenai pengembangan diri dan karir, isu-isu psikologis kesehatan holistik, dan entrepreneurship. Kali ini Sobat Naraya akan ditemenin sama aku, Vanessa. Yeay! Episode kali ini akan bermanfaat banget buat kalian yang sedang galau, terjebak di zona kerja yang toksik. Tapi tenang, semua itu akan kita bahas di segmen kali ini. Yuk langsung aja. Sobat Naraya, pasti ada kalanya kita terjebak dalam lingkungan pekerjaan yang toksik atau tidak sehat. Lingkungan kerja yang tidak sehat biasanya memiliki ciri seperti peraturan kantor yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal, atasan yang selalu meremehkan, rekan kerja yang menurunkan reputasi, hingga jam kerja yang tidak seimbang sehingga membuat kamu terus-menerus bekerja secara overtime. Menghadapi lingkungan kerja yang toksik tentunya nggak mudah. Pasti kamu kerap merasa nggak betah dan bingung harus memilih mempertahankan pekerjaan atau keluar dari pekerjaan. Udah cari kerja lagi susah-susahnya, pas masuk ternyata masih juga harus merasakan susah. Bagi kamu yang sedang dalam kondisi tersebut dan memang harus bertahan dalam lingkungan kerja yang toksik, kalian gak perlu khawatir. Sebab Naraya punya tips dan solusi yang bisa kamu terapkan agar bisa bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Yang pertama adalah membuat batasan secara profesional. Membuat batasan secara profesional sangat penting dilakukan. Cara ini berlaku untuk semua jenis lingkungan kerja. Sebagai pekerja, Sobat Naraya perlu menerapkan prinsip work-life balance. Artinya, kehidupan profesional dan kehidupan pribadi haruslah seimbang. Untuk mencapai work-life balance, kamu perlu membuat time management untuk menyelesaikan pekerjaan kantor sehingga kamu tidak perlu membawa pekerjaan kantor ke rumah. Membuat batasan tidak hanya akan membuat dirimu nyaman, tetapi juga demi kebaikan fisik maupun kesehatan mentalmu. Nah, yang kedua, tetap fokus pada pengembangan diri. Sebagian dari kamu mungkin gak sadar kalau terkadang lingkungan kerja yang gak sehat bisa berdampak pada kepribadianmu sendiri. Alhasil, kamu justru mengorbankan idealisme dan prinsip hidupmu. Meski tidak sepenuhnya salah, namun jangan sesekali mengorbankan kebahagiaan diri sendiri karena hanya akan membuat kamu merasa tertekan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Sobat Naraya hanya perlu konsisten dan tetap fokus pada pengembangan diri sendiri. Namun, kamu juga tidak boleh melewatkan kesempatan yang ada dan tetap mengerjakan tugas sebaik mungkin. Jika perlu, kamu tunjukkan bahwa kamu mampu memberikan yang terbaik untuk perusahaan sehingga atasan dan rekan kamu akan menjadi segan. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang positif. Senegatif apapun lingkunganmu, kamu harus tetap menjadi pribadi yang baik dan berpikir positif. Percaya deh, aura positif yang kamu pancarkan nantinya bisa menular walaupun lingkungan sekitarmu toksik. Untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kamu bisa membuat perubahan budaya baru dengan cara mendukung rekan kerja yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pujilah rekan kerjamu agar mereka merasa dihargai atas usahanya. Lalu yang keempat adalah tak perlu ikutan drama kantor. Gak bisa dipungkiri, kamu bisa dengan mudah mendapatkan gosip atau rumor sekalipun itu di lingkungan kerja. Meski ada rumor yang beredar, sebaiknya kamu jangan mudah percaya apalagi terpengaruh. Sebaliknya, kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri dan tetap netral atau tidak memihak kubu manapun. Apabila kamu menghadapi permasalahan dengan atasan atau rekan kerja, penting untuk segera menyelesaikan dengan baik dan tidak perlu memakai emosi. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman sehingga masalah pun tidak terus berkepanjangan yang nantinya bisa mengganggu pekerjaanmu. Yang kelima adalah carilah rekan kerja yang suportif. Meskipun kamu dihadapi dengan lingkungan kerja yang toksik, bukan berarti kamu harus menjauh dari semua hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Cara terbaik untuk bisa bertahan di lingkungan kerja yang toksik yaitu dengan mencari rekan kerja yang suportif. Jika nantinya kamu dihadapi dengan masalah, baik itu masalah pekerjaan atau masalah dengan atasan, rekan kerjamu lah yang nantinya akan mendukung dan menjadi penyemangat sehingga masalah yang dihadapi pun bisa kamu selesaikan dengan baik. Yang keenam adalah luangkan waktu untuk refreshing. Memang bukan hal yang mudah untuk menghadapi lingkungan kerja yang gak sehat. Meskipun begitu, Sobat Naraya jangan patah semangat dan jangan lupa sesekali meluangkan waktu untuk refreshing. Kamu bisa menghabiskan waktu dengan bersantai sambil menonton film favorit, nongkrong, atau menekuni hobimu. Dengan begitu, tubuhmu akan lelah
akan ke-recharge dan kamu bisa menemukan semangat baru untuk bekerja. Nah, yang terakhir, kalian bisa atur strategi resign. Tips terakhir menghadapi lingkungan kerja yang toksik yaitu atur strategi untuk resign. Jika memang kamu tak sanggup lagi bekerja di lingkungan yang gak sehat, sebaiknya aturlah strategi sebelum benar-benar memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Hal pertama yang bisa kamu lakukan yaitu menemukan pekerjaan baru terlebih dahulu, agar kamu memiliki backup sehingga setelah keluar nanti kamu bisa langsung bekerja. Namun, kamu juga perlu memperhatikan peraturan di perusahaan lama. Biasanya, perusahaan memiliki aturan terkait waktu minimal pengunduran diri. Nah, ketujuh tips tadi bisa Sobat Naraya ikuti jika memang masih ingin bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Intinya, jangan pernah lupa untuk membahagiakan diri sendiri dan luangkan waktu untuk refreshing. Sebelum berakhir, aku mau mengingatkan nih untuk teman-teman yang mungkin belum follow Instagramnya Naraya di @narayaconsulting. Yuk langsung cus di follow, karena di sana bakal banyak banget info-info mengenai pekerjaan dan tentunya ada tips and tricks juga loh. Dan jangan lupa untuk share konten ini ke seluruh akun sosial media. Boleh ke teman, pacar, ataupun sahabat. Nah, sekian dari aku Vanessa dari Naraya Consulting. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye!